Soal yang pertama, data ini saya dapatkan dari data yang telah di-share oleh Ibu Ria. Nah, data ini diasumsikan sebagai data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1 ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan 95%, taraf signifikan 0,05 atau 5%, menggunakan uji T berpasangan. Jika min T tabel kurang dari T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka terima H1. Ini penulisan secara matematikanya. Nah, yang pertama kita klik data analisis, pilih T-test part to sample for means, klik OK. Variabel pertama saya menggunakan data sebelum, variabel 2 menggunakan data setelah. Kita tentang tabel, karena judulnya saya ikutkan, dan alfanya 0,05, klik output range, saya taruh di sini, klik OK. Nah, sudah tinggal dibandingkan. T start atau T hitung adalah min 3,5. Kita kasih warna. Sedangkan T tabel adalah 2 dan min T tabel adalah min 2. Nah, min 3 dan min 2 lebih besar min 2. Maka kita lihat di sini, perbandingan ini memenuhi syarat yang kedua, itu ini. Nah, kita dapat menuliskan dengan T hitung kurang dari min T tabel. Maka H1 diterima. Penulisan secara matematis dapat membandingkan alfa dengan ini 0,002. Nah, kita dapat menuliskannya dengan P kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, kenapa kok lebih P ini lebih kecil dari 0,05? Karena 0,002 itu lebih kecil dari 0,005. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita copy, kita tempel di bagian kesimpulan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 2. Data ini juga diasumsikan sebagai data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan banyaknya istilah yang dihafal dari kelompok kontrol dan eksperimen. H1 ada perbedaan banyaknya istilah yang dihafal dari kelompok kontrol dan eksperimen. Taraf kepercayaan 95%. Taraf signifikan adalah 0,05 dengan menggunakan uji T independen dan uji homogenitas. Sebelum melakukan uji T independen, kita harus menguji data ini tuh homogen tidaknya dengan menggunakan rumus F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Jika F kurang dari F tabel, maka data homogen. Nah, sebaliknya, jika F lebih dari atau sama dengan F tabel, maka data tidak homogen. Ini cara matematisnya. Ini sama kayak yang awal. Nah, variabel 1 adalah pembilang, sedangkan variabel 2 adalah penyebut. Selanjutnya, kita akan menentukan variansinya. Nah, dengan menggunakan rumus sama dengan var titik s kurung buka, kita plot, enter, ulangi caranya dengan menggunakan rumus yang sama.
Selanjutnya kita menentukan mana variabel 1 dan mana variabel 2. Variabel 1 adalah variabel dengan nilai yang paling besar, yaitu 8, dan ini adalah variabel 2. Selanjutnya, kita dapat melakukan uji homogenitas dengan mengklik data, klik data analisis, kita klik Add Test to Sample for Variance, klik OK, kita masukkan variabel 1, masukkan variabel 2, kita centang label, output range, kita klik sini, oke. Nah, untuk uji homogen, kita membandingkan antara F dengan F tabel. Dari data ini, kita dapat menuliskan bahwa F kurang dari F tabel. Maka data homogen. Nah, jika ingin menuliskannya secara matematika, kita dapat membandingkan ini. Nilai ini dengan alfa. Nah, di sini nilainya adalah 0,33, itu lebih besar dari 0,05. Kita dapat menuliskan P lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Selanjutnya yaitu melakukan uji T independen dengan mengklik data, klik data analisis, kita pilih T-test to sample as mean equal variance, klik OK, kita masukkan variabel 1, variabel 2, jangan lupa klik label, kita tempatkan di sini, klik OK. Setelah itu, kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, T hitung di sini adalah min 0 dan T tabel adalah 2 dan min T tabel adalah min 2. Nah, dari ini kita dapat melihat di sini bahwa hasil perbandingan ini memenuhi syarat yang pertama, yaitu ini. Nah, kita dapat menuliskannya dengan T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk menuliskan dengan matematikanya, kita dapat membandingkan nilai ini dengan alfa. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilainya itu 0,37 itu lebih besar dari 0,05. Dapat dituliskan dengan P lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan banyaknya istilah yang dia hafal dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kita copy, kita masukkan di kesimpulan.